Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stesianita, BP 1811022026, jurusan akuntansi, prodi D4 akuntansi. Pada video kali ini saya akan membahas bab 1 mengenai pendahuluan dan bab 3 mengenai metodologi penelitian dari hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pengetahuan, Pendapatan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, Studi Kasus pada Wajib Pajak di Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Baiklah, masuk pada pembahasan bab 1 yaitu pendahuluan. Pertama, kita akan membahas latar belakang penelitian. Sebagaimana kita ketahui, tujuan dari pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Dan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut, maka pemerintah secara intensif melakukan berbagai macam kebijakan strategis berkaitan dengan program pembangunan, baik pembangunan jangka pendek maupun program pembangunan jangka panjang. Dan untuk keberhasilan program pembangunan nasional tersebut, tentunya dibutuhkan dana pembangunan yang tidak sedikit. Pemerintah menjadikan sektor pajak sebagai sumber utama dalam menopang pembiayaan pembangunan nasional. Dan dalam kenyataannya, penerimaan negara dari sektor pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat, dan sejalan dengan hal tersebut, peranan pajak sebagai penopang program pembangunan nasional juga semakin meningkat. Berdasarkan kewenangannya, pajak dapat dibedakan sebagai pajak pusat dan pajak daerah. Mengenai pajak daerah, peranannya juga sangat penting sebagai sumber pendapatan daerah dan sebagai penopang pembangunan daerah, karena pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Pajak sebagai satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti pajak, distribusi, dan lain-lain harus ditetapkan dengan undang-undang. Pendapatan asli daerah atau PAD yang antara lain berupa pajak daerah dan distribusi daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dari banyaknya pajak daerah yang harus dibayar oleh wajib pajak, ada salah satu pajak yang umumnya setiap orang yang ada di suatu daerah tersebut pasti termasuk ke dalam wajib pajak, yaitu pajak kendaraan bermotor. Di setiap daerah sekarang dapat kita lihat sudah banyak masyarakat yang mempunyai kendaraan bermotor, dan dapat kita simpulkan juga akan banyak penghasilan yang akan didapatkan daerah dari pemungutan pajak kendaraan bermotor ini, yang nantinya akan berguna untuk kemajuan daerah tersebut. Dari banyaknya wajib pajak kendaraan bermotor pada suatu daerah tertentu, tidak semua yang akan patuh dalam pembayaran pajak. Alasannya mungkin bisa dikarenakan banyak hal. Nah, di sini saya ingin mengupas beberapa hal yang dapat berpengaruh terhadap kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan ini. Yang akan saya teliti yaitu bagaimana pengaruh pengetahuan, pendapatan, maupun kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor yang ada di daerah Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat. Apakah pengetahuan wajib pajak dapat berpengaruh terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor, ataukah pendapatan wajib pajak dapat berpengaruh terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan bisa juga tingkat kesadaran dapat berpengaruh dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor oleh wajib pajak. Beberapa variabel ini akan saya kupas dan akan saya temukan tingkat pengaruhnya masing-masing terhadap pembayaran pajak oleh wajib pajak. Selanjutnya kita akan membahas tentang rumusan masalah. Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: yang pertama, apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Kuranji, Kota Padang? Kedua, apakah pendapatan wajib pajak berpengaruh terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Kuranji, Kota Padang? Yang ketiga, apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Kuranji, Kota Padang? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Yang kedua, untuk mengetahui pengetahuan
pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Selanjutnya kita akan membahas manfaat penelitian. Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu, yang pertama kita akan membahas manfaat teoritis. Manfaat teoritisnya yaitu, satu, penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan kontributif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. Kedua, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti terkait pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor yang ada di Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti terkait pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor yang ada di Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti terkait pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor yang ada di Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Dan yang terakhir, penelitian ini diharapkan bisa dijadikan dasar dalam pengembangan penelitian selanjutnya. Sedangkan untuk manfaat praktisnya yaitu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah Kecamatan Kuranji, Kota Padang dalam mengambil kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor untuk pembangunan daerah. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistematika penulisan. Untuk bab 1 yaitu pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang mendorong penelitian melakukan penelitian ini. Dalam bab ini juga diuraikan perumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari penelitian ini. Bagian akhir bab ini menguraikan mengenai sistematika penulisan. Untuk bab 2, landasan teori. Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka dari teori yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga diuraikan tentang kerangka teoritis yang berguna untuk menunjang dan menyusun penelitian ini. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan bab 3, yaitu mengenai metode penelitian. Di sini kita akan membahas beberapa poin, yaitu metode penelitian, variabel penelitian, definisi variabel operasional, dan teknik analisis data. Oke, masuk pada pembahasan pertama, yaitu mengenai metode penelitian. Di sini kita akan membahas yang pertama, objek penelitian. Objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat ataupun nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Ini menurut Sugiono pada tahun 2010. Objek dari penelitian adalah seluruh masyarakat Kecamatan Kuranji yang menjadi wajib pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis dan sumber data. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yaitu penelitian di mana data yang disajikan dalam bentuk angka untuk menjelaskan hasil penelitiannya, dan biasanya menggunakan bantuan statistik untuk mengelola data, menurut Sugiono pada tahun 2017. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dikumpulkan dimaksud untuk menjawab pertanyaan penelitian baik secara lisan maupun secara tulisan. Selanjutnya yaitu sumber data. Sumber data penelitian dari masyarakat Kecamatan Kuranji, Kota Padang yang menjadi wajib pajak kendaraan bermotor. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil kuesioner. Kuesioner yang akan disebarkan kepada masyarakat menjadi wajib pajak kendaraan bermotor. Kuesioner adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan daftar pertanyaan yang dibagikan kepada responden untuk diisi sesuai dengan keperluan penelitian. Tujuan dari pembuatan kuesioner ini untuk memperoleh data yang relevan dari responden, dan skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert. Selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Data dikumpulkan berdasarkan survei dengan menyebarkan kuesioner kepada responden baik melalui perantara atau kontak person ataupun diberikan secara langsung kepada individu yang bersangkutan. Dalam penyebaran kuesioner ini dilakukan dengan persyaratan sebagai calon responden.
lalu menanyakan kesediaannya untuk mengisi kuesioner. Penyebaran kuesioner ini dilakukan oleh peneliti dan dibantu oleh rekan peneliti. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Ini menurut Sugiono pada tahun 1986. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi mengacu kepada keseluruhan sekelompok orang, peristiwa, atau hal yang ingin peneliti investigasi. Menurut Sekaran pada tahun 2009, populasi adalah keseluruhan dari sampel, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak yang terdaftar di Kecamatan Kuranji. Populasi juga diartikan sebagai keseluruhan dari sumber atau objek penelitian. Jika seorang peneliti ingin meneliti semua elemen yang ada di dalam wilayah penelitiannya, maka penelitiannya itu merupakan penelitian populasi, menurut Suharsimi Arikunto. Sementara populasi menurut ahli yang lain, populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek dan atau objek yang memiliki karakter dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh seorang peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan, menurut Sugiono pada tahun 2008. Jadi dapat diambil kesimpulan, populasi merupakan seluruh subjek dan objek yang memiliki karakter dan kualitas tertentu dalam wilayah penelitiannya ditetapkan oleh seorang peneliti untuk dipelajari yang kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dan penelitian ini merupakan seluruh masyarakat Kecamatan Kuranji yang menjadi wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan untuk sampel, menurut Sugiono pada tahun 2006, sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan menurut Arikunto pada tahun 2002, sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Definisi sampel menurut Soehartono pada tahun 2004 merupakan suatu bagian dari populasi yang akan diteliti dan dianggap dapat menggambarkan populasinya. Penentuan sampel ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. N sama dengan N per 1 tambah N kali E pangkat 2. N itu merupakan jumlah sampel, N besar merupakan populasi, dan E kecil merupakan persen. Selanjutnya yaitu variabel penelitian. Untuk melaksanakan penelitian, adapun variabel-variabel yang diambil yaitu variabel independen terdiri dari pengetahuan wajib pajak, pendapatan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Selanjutnya yaitu definisi variabel operasional. Yang pertama, definisi variabel operasional. Definisi operasional adalah suatu konsep yang diberikan suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti atau memspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Dalam rangka menguji hipotesis yang telah dijelaskan dalam landasan teori sebelumnya, maka variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat diklarifikasikan menjadi 4 variabel yang terdiri atas 1 variabel terikat dan 3 variabel bebas. Variabel terikat tersebut adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan variabel bebas yaitu pengetahuan wajib pajak, pendapatan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak. Selanjutnya yaitu variabel dependen. Variabel dependen adalah variabel yang utama yang diteliti oleh peneliti dengan tujuan untuk memahami dan mendeskripsikan variabel yang dependen atau menjelaskan variabilitasnya atau memprediksinya. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut Ilham Syah dan kawan-kawan pada tahun 2016 menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Selanjutnya yaitu variabel independen. Variabel independen yaitu variabel yang memengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen, menurut Sugiono pada tahun 2008. Pengukuran pada variabel independen menggunakan 5 poin skala Likert, yaitu sangat tidak setuju atau STS,
tidak setuju atau TS, tidak pasti atau TP, setuju atau S, sampai dengan sangat setuju atau SS. Variabel-variabel yang digunakan dalam pengukuran peneliti ini adalah pengetahuan wajib pajak, pendapatan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama kita akan membahas uji kualitas data, yaitu uji validitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Validitas menunjukkan seberapa baik suatu instrumen yang dapat digunakan mengukur suatu konsep tertentu. Untuk mengukur validitas digunakan kolerasi product moment percent antara masing-masing pertanyaan dengan skor total pertanyaan menunjukkan hasil yang signifikan. R hitung lebih besar daripada R tabel, maka item pertanyaan tersebut bisa dikatakan valid. Ini menurut Umar pada tahun 2003. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui instrumen penelitian yang dipakai dapat digunakan berkali-kali pada waktu yang berbeda. Pengujian dilakukan dengan menggunakan PAT dikatakan reliable. Reliable bisa memiliki koefisien keandalan atau alfa sebesar kecil dari 0,6 tidak reliable, 0,6 sampai 0,7 acceptable, 0,7 sampai 0,8 baik, sedangkan di atas 0,8 sangat baik. Selanjutnya yaitu uji normalitas data. Menurut Ghazali pada tahun 2003, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Uji statistik lainnya yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji non-parametrik Kolmorov-Smirnov atau KS. Jika signifikan pada uji ini lebih besar dari 0,05 berarti data terdistribusi dengan normal. Selanjutnya yaitu uji asumsi klasik. Yang pertama uji multikolonialitas. Untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen, jika ada berarti terdapat multikolonialitas, sedangkan model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Menurut Ghazali pada tahun 2011, multikolonialitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan variance inflation. Nilai KTF yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonialitas adalah nilai tolerance kecil dari 0,10 atau sama dengan nilai VIF besar dari 10. Selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidakpastian, variance, dan residualnya tetap, maka tidak ada heteroskedastisitas. Selanjutnya yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk apakah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Hal ini sering ditemukan pada time series atau runtun waktu, dan pada cross section atau silang waktu. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda, dan analisis regresi linear berganda ini digunakan untuk menguji pengaruh pengetahuan wajib pajak, pendapatan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor. Untuk
menjawab hipotesis yang telah dibuat, dapat digunakan metode analisis sebagai berikut, yaitu pengujian individual atau parsial atau uji T. Uji hipotesis dengan uji T yaitu mencari tabel dan membandingkan dengan T hitung. Apakah independen berpengaruh signifikan atau berpengaruh tidak signifikan dengan variabel dependen. Jika T hitung besar dari T tabel, maka HA diterima. Jika T hitung kecil dari T tabel, maka HA ditolak. Berdasarkan signifikan, dasar pengambilan keputusan adalah jika signifikan kecil 0,05 maka HA diterima. Jika signifikan besar dari 0,05 maka HA ditolak. Oke. Selanjutnya yaitu pengujian menyeluruh atau simultan atau uji F. Uji hipotesis dengan uji F yaitu mencari F hitung dan membandingkan dengan F tabel. Apakah variabel independen berpengaruh secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan atau tidak dengan variabel dependen. Jika F hitung kecil dari F tabel, maka HA diterima. Jika F hitung besar dari F tabel, maka HA ditolak. Selanjutnya yaitu koefisien determinans atau abjad R2 atau R2. Uji R2 merupakan uji yang dilakukan terhadap model yang dibentuk dengan tujuan menjelaskan seberapa besar kontribusi dari variabel terikat. Nilai R2 mempunyai range antara 0 sampai dengan 1. 0 jika R2 besar dari 0 dan R2 itu besar dari 0 dan besar dari 1. Semakin besar nilai R2, maka semakin bagus model regresi yang digunakan, sedangkan semakin kecil nilai R2, artinya variabel bebas yang digunakan terhadap variabel terikat semakin kecil. Oke, baiklah, mungkin hanya itu presentasi video kali ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.